Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan berkisah tentang Nabi Ayub alaihissalam, di mana Nabi Ayub ini terkenal kisahnya dengan ujian, dan dia memiliki kesabaran yang luar biasa atas ujian yang telah Allah berikan. Nabi Ayub alaihissalam, anak bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, beliau seorang nabi yang sangat kaya sekali, mempunyai ternak yang bermacam-macam, sapi, kambing, kuda, keledai, unta, dan lain sebagainya. Beliau seorang yang baik hati, suka mengeluarkan harta bendanya untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, memuliakan tamu, dan sebagainya. Kekayaannya itu tidak melalaikannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan yang melimpah-limpah itu tidak menyebabkan ia menjadi sombong dan lupa kepada orang-orang yang miskin. Walaupun ia seorang yang kaya, namun kehidupannya tidak berlebih-lebihan. Bahkan semakin kaya, semakin bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekayaan yang banyak dan keturunan yang banyak pula, dia tidak makin kendor semangatnya untuk beribadah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang beriman dan taat beribadah, syaitan selalu mencoba menggodanya. Demikian pula akan halnya terhadap Nabi Ayub alaihissalam. Dengan berbagai cara dan akal bulus, syaitan mencoba membujuknya dengan merayu-rayu dengan senjatanya yang ampuh agar Ayub dapat bergeser dari imannya dan dari ibadahnya. Cobaan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Pertama, harta bendanya habis, sehingga Ayub yang tadinya kaya raya, lama-kelamaan menjadi miskin. Hal ini tidak menggoncangkan keimanannya karena beliau senantiasa ingat bahwa semua manusia lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Kemudian Allah memberikannya rizki dan Allah lah yang memberikan kekayaan. Dan kepada Allah harta benda itu kembali, yakni Allah lah yang mengambil kembali harta itu. Dari ujian cobaan ini luluslah Ayub. Beliau tidak bergeser sedikit pun dari imannya dan ibadahnya kepada Allah. Kemudian Allah mengujinya lagi. Anak-anaknya yang banyak itu sekarang banyak pula yang mati. Dari saat ke saat, cobaan dan ujian itu terus berjalan. Cobaan ini tidak mempengaruhi diri Nabi Ayub. Beliau ingat bahwa manusia semula dari Allah kemudian kembali kepadanya, termasuk dirinya akan kembali pula kepadanya. Cobaan itu diterima oleh Ayub dengan sabar. Kemudian syaitan berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk menggoncangkan keimanan Nabi Ayub. Dan Allah mengujinya dengan memberi penyakit yang dahsyat, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga rupanya Ayub pun berubah dan kelihatan sangat tua sekali. Tetapi ia pun tetap tenang dan sabar, tidak pernah mengeluh karena sakitnya, dan segala ibadah yang dikerjakannya sebagaimana waktu sebelum sakit ia kerjakan dengan bertambah khusyuk. Syaitan pun putus asa, karena dengan cara apapun tidak berhasil menggoda Ayub. Walau bagaimanapun sakit yang dideritanya, imannya tidak bergeser sedikit pun. Maka syaitan mencari jalan lain dengan memperdaya istrinya supaya berkurang menjaga suaminya. Pada suatu hari, istri Ayub enggan melayani suaminya. Ayub menjadi marah kepada istrinya dan berujar, "Jika aku sembuh, pasti kupukul 100 kali." Dan Nabi Ayub berdoa kepada Allah sebagaimana tertera dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Ayub menyeru kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, aku dapat penyakit dan cobaan yang disebabkan oleh syaitan." Doa Nabi Ayub dikabulkan Tuhan, dan Ayub pun sembuh dari penyakitnya, dan harta kekayaannya pun kembali sedia kala, juga keluarganya sehat seperti sedia kala. Allah memperlihatkan keimanan Nabi Ayub yang tidak sedikit pun bergeser walaupun musibah dan cobaan bertubi-tubi, sehingga syaitan menjadi kalah dan tidak berdaya. Sewaktu Nabi Ayub berdoa minta sembuh, Allah berfirman, "Hentakkanlah
kakimu ke atas bumi, niscaya terbit di sana mata air yang sejuk. Maka mandi dan minumlah, lalu sembuhlah penyakitnya. Setelah Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, kemudian Nabi Ayub ingin melaksanakan janjinya untuk memukul istrinya 100 kali. Maka hal itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ambillah sekerat kayu dengan tanganmu, lalu pukullah istrimu dengan itu. Maka tiadalah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami mendapati Ayub itu orang yang sabar. Dia sebaik-baik hamba dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Nabi Ayub tidak jadi memukul istrinya 100 kali, tetapi lidi yang 100 itu dijadikan satu ikatan dan dipukulkan sekali saja untuk melaksanakan janjinya itu sewaktu beliau masih sakit. Istri Ayub adalah wanita yang soleha. Ia berbuat sesuatu bukanlah karena tabiatnya yang jelek, namun karena digoda oleh syaitan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak lama kemudian, Nabi Ayub mempunyai anak yang banyak, diantaranya anak laki-laki bernama Bashir yang digelari Zulkifli yang pada akhirnya menjadi seorang nabi pula. Nah anak-anak, demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kisah yang memberikan pelajaran dan hikmah kepada kita tentang kesabaran dan keimanan kepada Allah meskipun diberikan begitu banyak ujian yang bertubi-tubi, ujian yang tidak henti-hentinya, tetapi itu tidak merubah sedikit pun keimanan Nabi Ayub kepada Allah dan ketaatannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah untuk pembelajaran PAI hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.